Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken, NIM 2102021030, Prodi Sistem Informasi 6A. Di sini saya akan membacakan presentasi simulasi seminar proposal yang berjudul Penerapan e-library dalam mendukung proses belajar di Universitas Darmas Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang. Digital library atau perpustakaan digital, disebut juga dengan perpustakaan elektronik. Belakang ini sudah memulai berperan di Indonesia. Walaupun e-library dikenal dengan koleksi yang disimpan dalam format digital, namun konsep perpustakaan digital menggambarkan koleksi dan layar perpustakaan secara fisik. Perpustakaan digital ini mempunyai keadaan yang sama dengan perpustakaan tradisional pada umumnya, namun dengan bermacam-macam kasus dan koleksi yang kompleks di mana isinya harus dalam bentuk media elektronik. Pada era digital yang semakin berkembang pada saat ini, perpustakaan digital atau e-library menjadi salah satu solusi yang efektif dalam menyediakan akses informasi secara cepat dan mudah. Bagi pengguna e-library, merupakan sebuah sistem yang memungkinkan bagi pengguna untuk mengakses berbagai jenis informasi melalui platform digital tanpa harus datang langsung ke perpustakaan fisik. Dengan adanya e-library, pengguna dapat dengan mudah mencari, mengakses, dan memanfaatkan berbagai sumber informasi secara online. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, belum ada akses baca publik secara daring milik perpustakaan di Universitas Darmas Indonesia. Yang kedua, belum memiliki tata kelola data-data buku. Lanjut, batasan masalah. Yang pertama, data-data yang digunakan untuk membuat sistem penerapan e-library berbasis web berasal dari perpustakaan dan staf yang ada di perpustakaan Universitas Darmas Indonesia. Yang kedua, perancangan sistem ini terbatas pada pengelolaan manajemen yang terjadi pada perpustakaan Universitas Darmas Indonesia. Yang ketiga, sistem yang akan digunakan nantinya bisa mencari judul buku, tempat buku, jumlah buku yang tersedia, dan referensi dan lain-lain. Lanjut rumusan masalah. Masalah yang pertama yaitu bagaimana cara penerapan sistem informasi e-library berbasis web pada pengelolaan manajemen atau donasi buku di Universitas Darmas Indonesia. Next yaitu rumusan masalah. Masalah yang pertama yaitu bagaimana cara penerapan sistem informasi e-library berbasis web pada pengelolaan manajemen atau donasi buku Universitas Darmas Indonesia. Yang masalah kedua yaitu bagaimana merancang tampilan sistem informasi e-library berbasis web pada perpustakaan Universitas Darmas Indonesia. Next, tujuan penelitian. Tujuan pertama yaitu merancang tampilan sistem informasi e-library berbasis web pada perpustakaan Universitas Darmas Indonesia. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengguna e-library. Yang ketiga, menyusun strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan dalam penerapan e-library. Manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu menjadi referensi bagi lembaga atau institusi yang ingin mengimplementasikan e-library sebagai sarana menyediakan informasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, dapat menjadi referensi bagi akademik yang sedang dalam proses penelitian dan perpustakaan Universitas Darmas Indonesia untuk mengembangkan perpustakaan yang perpustakaannya secara daring. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dalam penerapan e-library. Yaitu bab 2, kajian pustaka, di mana pengertian sistem informasi adalah merupakan kumpulan dari elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan yang mengintegrasikan data, proses dan penyimpanan serta mendistribusikan informasi tinjauan perkembangan sistem perlunya pengembangan sistem yang nantinya menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Yang kedua, itu analisis dan desain sistem, di mana analisis dan desain sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang saling melengkapi dengan
analisis sistem yang merangkai kembali bagian-bagian komponen menjadi sistem yang lengkap harapannya. Sebuah sistem yang diperbaiki, hal ini melibatkan penambahan dan penghapusan perubahan-perubahan bagian relatif pada sistem awal. Kedua, perpustakaan digital. Digital library atau DL atau perpustakaan digital adalah suatu perpustakaan yang menyimpan data baik itu elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer. Kelebihan dan kekurangan library. Di sini ada juga kelebihan dan kekurangannya, yaitu adapun keistimewaan dari perpustakaan online ini yaitu adanya fasilitas searching yang mana para mahasiswa atau pengguna perpustakaan dapat mengetahui daftar buku-buku dengan memasukkan judul buku dan tekan enter. Misalnya pada kontak input saat diketikkan kata kunci MySQL, maka setelah menekan enter akan muncul tampilan berupa judul buku MySQL beserta pengarang dan penerbitnya. Adapun kekurangannya dari perpustakaan online ini yaitu proses peminjam buku, di mana pada proses peminjam ini antara dosen dan mahasiswa memiliki hak yang sama dalam meminjam buku, baik jumlah buku, lama peminjaman maupun dendanya. Hal ini penulis lakukan karena penulis hanya memfokus pada perancangan perpustakaan online. Selanjutnya, rekayasa web. Rekayasa web adalah sebuah aplikasi yang menggunakan pendekatan sistematis, disiplin, dan terukur untuk pengembangan operasi dan pemeliharaan aplikasi berbasis web application. Selain rekayasa web, juga adalah subdisiplin dari rekayasa perangkat lunak yang membantu menyediakan metodologi untuk merancang, mengembangkan, memelihara, dan melibatkan aplikasi web. Next, aplikasi yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama, PHP. PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor yang merupakan bahasa berbentuk script yang ditempatkan pada server dan diproses di server. Hasil kemudian dikirimkan ke proses klien. Secara khusus, PHP dirancang untuk ketentuan rujukan dalam teks artikel dan daftar referensi. Yang kedua, MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL Struktur Query Language atau DBMS. Selanjutnya bab 3, yaitu metodologi penelitian, yang dimana ada isinya kerangka kerja. Kerangka kerja yaitu pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi masalah pada sistem yang sedang berjalan guna mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi dengan cara melihat atau mengamati, meneliti, dan mengkaji lebih dalam lagi masalah apa yang dihadapi pada saat penerapan library di Universitas Bahasa Indonesia. Gambarnya itu ada identifikasi masalah, analisis masalah, menentukan tujuan, mempelajari literatur, pengumpulan data, desain sistem, pengujian sistem, dan hasil. Next, itu tempat dan waktu, di mana penelitian ini dilakukan di Universitas Bahasa Indonesia, Jalan Lintas Sumatera, nomor 18 KM Kota Baru, Padang, Kota Baru, Kota Padang, Kabupaten Damastraya, Sumatera Barat 27581. Waktunya yaitu identifikasi menghabiskan waktu di bulan pertama yaitu 2 minggu. Kalau untuk analisis masalah pada bulan pertama yaitu di 2 minggu terakhir. Untuk menentukan tujuan di 2 minggu di bulan kedua. Untuk mempelajari literatur 2 minggu terakhir di bulan kedua. Untuk pengumpulan data 2 minggu di bulan ketiga. Untuk desain sistem habisnya di minggu ketiga sampai minggu kedua di bulan 4, bulan ketiga dan bulan keempat. Untuk pengujian sistem habis waktunya 2 minggu terakhir di bulan 4. Sudah cukup, terima kasih. Neng.